Halo pemirsa Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan berbagai narasumber terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi dan tentunya pemirsa untuk mendapatkan kulit yang sehat, kulit yang bersih itu menjadi suatu dambaan seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Tidak hanya perempuan tapi laki-laki dari usia remaja, dewasa juga sangat mendambakan dan juga menginginkan kulit yang sehat dan juga kulit yang bersih. Untuk mendapatkan kulit yang sehat dan juga kulit yang bersih ini tidak hanya dengan pola hidup yang sehat saja, tapi juga memerlukan beberapa perawatan-perawatan yang terbaik yang tentunya juga memerlukan tenaga ahlinya seperti itu. Dan telah hadir di studio Sinpo TV ada Dr. Ayu Widianingrum. Halo dokter, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Dokter ya. Ayu ini salah satu Terima dokter kasih. estetik yang sangat luar biasa dan juga sekaligus pemilik dari Widya Estetik Klinik. Terima Dokter kasih, sebelumnya iya. terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami. Sama-sama, Langsung terima jauh-jauh kasih. dari Makassar. Banjarmasin Oh, Banjarmasin dong. ya. Ya, Dari Banjarmasin iya. langsung ke studio Sinpo TV di Jakarta. Iya. Terima kasih banyak dokter. Iya. Di sini dokter akan membahas seputar seperti apa sih kira-kira Iya, perawatan yang tentu. cocok untuk berbagai jenis kulit. Tapi sebelum kita membahas ke sana dokter, apa sih yang awalnya membuat dokter ini oke, aku akan menjadi seorang dokter kulit seperti itu? Oke, awalnya malah saya tidak tertarik dengan dunia kulit ya. Oke, Saya itu lebih tertarik pada lebih ke skill seperti dokter anestesi ataupun saya tertarik bahkan dulu pengen jadi dokter obgyn atau Objin, kandungan. oke, Ya. kandungan. Why dok? Kenapa dokter memilih akhirnya ke dermatologi estetik? Karena saya memiliki keluarga dan kebetulan waktu itu setelah koas saya mempunyai 2 putra. Even di mana saya sebagai seorang dokter, sebagai seorang wanita juga tidak boleh egois. Karir harus tetap jalan, tetapi keluarga juga tetap harus harmonis. dijaga ya. dong gitu ya. Jadi saya memilih untuk melakukan pendidikan lanjutan sebagai estetik dokter, itu di mana tidak ada kegawat daruratan. Jadi saya mempunyai waktu yang memang hanya dari pagi sampai sore saja. Seperti itu riwayatnya. Untuk menjadi seorang dokter estetik ataupun di berbagai bidangnya sampai akhirnya dokter ini bisa menemukan penemuan-penemuan baru ataupun perawatan-perawatan yang memang ini loh saya kembangkan sendiri seperti itu. Ini memerlukan waktu pendidikan berapa lama sih dok kira-kira? Awalnya memang pada dasarnya seperti dokter-dokter yang lain. Betul. Kalian harus menempuh pendidikan yaitu dokter umum. Yaitu, kalau sekarang 5,5 tahun ya, belum lagi internshipnya 1,5 tahun kalau nggak salah. Tapi itu pun kita nggak tahu even nanti peraturan baru dari Fakultas Kedokteran Betul. seperti apa ya. Tapi yang kemarin saya jalankan adalah 5,5 tahun karena waktu itu saya masih belum ada program internship ya. Jadi selesai 5,5 tahun dengan itu sudah waktu Fakultas Kedokteran, sarjana kedokteran dan langsung ditambah dengan koas 3,5 tahun plus 2 tahun 5,5 tahun. Nah kemudian saya mengambil AAM-nya ya, estetiknya itu kemarin terakhir di Singapura ya awal ya. Kemudian saya melanjutkan yaitu di Paris ya, Luar Paris biasa. ya di Eropa. Kenapa dokter? Karena saya mendalami tentang perihal anatomi, kemudian kadaverisasi serta mendalami basic dari laser dan injectable itu saya di Eropa terakhir. Itu di Eropa dok ya, untuk mendalami 3 hal tadi yang dokter itu. Apa benar. yang akhirnya dokter tuh ingin mendalami 3 hal itu dok? Setiap dokter estetik yang paling penting adalah dia mengetahui anatomi. Anatomi. Dia Apa sih wajib kira-kira, dok, anatomi anatomi itu adalah bagaimana letak pembuluh darah, bagaimana letak otot, kemudian bagaimana letak lemak Betul, ya. betul. Nanti supaya apa? Pada saat penempatan botok, filler ya, kemudian benang itu memang pada tempatnya. Nah, why not? Kenapa dokter harus memilih ke Prancis atau Eropa? Karena menurut saya di sana agak lengkap ya. Karena biasanya di luar negeri itu mereka mempunyai press cadaver. Nah, press cadaver itu kalau dalam bahasa awam adalah mayat yang memang baru. Nah, di situ ada pengujian gitu dok? Langsung di rumah sakit. Memang langsung di rumah sakit besar. Kalau yang kadaverisasi itu untuk memang diseksi. Diseksi kadaverisasi itu jadi kita sebagai seorang dokter estetik itu harus bisa mengetahui, oh nanti kita
agak serem sih ya. Tapi kita misalnya awal tuh kita sayat bagian kulit. Oh nanti kita kulit dibuka ada apa nih? Oh ada lemak. Nah lemak lagi diseksi ada apa? Ada otot. Nah di otot tuh nanti ada apa? Ada sarafnya kemana? Nah itu harus wajib sekali kita pelajari. Seluruh dokter estetik harus mengetahui itu ya dok ya. Hal terpenting adalah anatomi. Anatomi, oke. Dokter estetik dengan skill anatomi tidak terlalu baik itu akan menyebabkan komplikasi yang lebih berat nantinya kepada pasien. Oke. Dengan pendidikan dari Australia seperti itu ya dokter, itu juga ke Eropa untuk memperdalam yang adanya namanya anatomi. Sebagai dokter estetik, pemirsa di rumah, memang sebagai dokter estetik ini kita harus mengetahui apa itu anatomi untuk melihat bagaimana pembuluh darahnya, karena tidak akan asal suntik dong ya untuk sebagai dokter kan ya, karena kan di sini juga kan banyak sekali dok di media sosial dokter-dokter gadungan seperti itu ya, itu pasti sangat disayangkan, apalagi dari segi pemberian suntik yang kurang bersih seperti itu ya, itu juga harus diperhatikan pasti ya dok ya. Maraknya kalau kita komentarin hal yang tersebut, mereka harusnya sadar betul bahwa hal yang orang awam melakukan, bukan dokter ya ini maksudnya. Bagaimana nantinya mereka bisa menyebarkan virus yang namanya HIV? Ya. Sayang yang sudah berpendidikan ke Perancis, ke Eropa, tapi kita harus kalah dengan mungkin dokter-dokter yang memang asal-asalan seperti itu ya dok ya. Tapi dok, kalau misalnya untuk mempelajari hal otonomi ya? Anatomi. Anatomi maksud kami. Dan kalau kita lihat dokter ini kan awalnya mau ke dokter objin, tapi bisa langsung ingin mengetahui bagaimana pembuluh darah, bagaimana itu bagaimana sih dok awalnya? Itu kan salah satu bidang yang berbeda sekali dok. Sebenarnya basic dari kedokteran ya, pada saat kamu nanti masuk ke dalam dunia kedokteran, anatomi itu udah diajarkan dari semester 1. Ya, hanya saja kalau misalnya estetik dia lebih spesifik. Jadi saya itu mempelajari bagian leher sampai ke kepala seperti itu. Ada kesusahan nggak sih dok pada saat mengenyam pendidikan di dunia estetik ataupun kedokteran kulit seperti itu? Kesusahan tidak, cuma kita sebagai seorang dokter dermatologi estetik itu hal yang paling wajib adalah terus belajar ya, agar apa? Agar kita tidak ketinggalan dan kita tahu nih yang upgrade saat ini nih apa. Nah itu bisa kita bawa lagi ke Indonesia. Nah sehingga kita menjadi salah satu trend center atau dokter yang memang different, berbeda, mempunyai inovasi-inovasi terbaru. Dokter juga kan seorang ibu, terus juga seorang istri pada saat melanjutkan pendidikan di luar negeri, apalagi seperti itu, pasti akan menjadi sebuah beban dong dok, untuk dokter sendiri. Bagaimana ya ini untuk membagi waktunya dengan anak, dengan suami, belum lagi juga saya harus meniti karir yang jauh lebih baik lagi seperti itu. Pernah sempat ada rasa aduh saya ingin nyerah deh kayaknya gitu? Tidak pernah menyerah ya. Jadi menurut saya hal yang terpenting yang memang saya pelajari dari waktu saya SMA adalah waktu itu tidak akan pernah terulang. Ya. Jadi bagaimana kita nggak tahu apakah kita masih mempunyai waktu yang akan datang. Jadi menurut saya waktu yang terdahulu, pengalaman terdahulu itu jadikan pembelajaran. Jangan sampai kesalahan kita yang terdahulu itu terulang. Terus waktu sekarang kita harus memanajemen nih dengan baik. Misalnya kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Nah pagi itu kalian sudah harus menyiapkan waktu untuk anak-anak. Nah apa dok? Menyiapkan anak sekolah. Nah seperti itu. Menyiapkan suami untuk kerja, menyiapkan bekal dan segala macam. Kemudian kita bekerja jam 5 itu adalah me time. Me time saya itu bukan seperti perempuan yang lainnya ya. Me time saya itu bukan ke salon, spa ataupun massage kecantikan di klinik sendiri gitu ya? No, saya tidak mempunyai waktu untuk itu. Bahkan saya itu meluangkan waktu itu di rumah bahkan ya. Jadi me time saya adalah pada saat saya sudah pulang kerja, me time saya adalah memandikan anak saya. Jadi bagaimana caranya saya sebagai seorang dokter itu saya tetap harus dekat dengan anak saya. Nah, jadi
menyempatkan diri untuk melakukan memasak, misalnya anak misalnya belum makan malam, kita bikin mereka mau dinner apa nih, oke, kita yang masak ya, gitu. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa, tidak hanya menjadi seorang dokter yang pasiennya sudah beribu-ribu, bahkan fansnya dokter ini di Jakarta juga sudah banyak. Seperti itu ya dok ya. Tapi tidak pernah lupa akan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu. Me time-nya juga sangat luar biasa. Orang kalau kita lihat kan perempuan-perempuan kalau me time ke salon, belanja seperti itu ya. Apalagi kita misalnya dokter ini seorang dokter dan juga pemilik salah satu klinik estetik yang luar biasa juga di Banjarmasin seperti itu. Saya perawatan aja sendiri gitu kan ya. Tapi dok, pernah nggak sih kalau misalnya mau melakukan suntik apapun gitu dok untuk perawatan, dokter melakukan sendiri berarti? Yes, ada videonya ya. Saya melakukan sendiri. Mungkin kalian bisa cek di Instagram saya. Memang saya melakukan skin booster sendiri. Saya melakukan fat transfer terhadap diri saya sendiri karena saya sudah tidak menggunakan filler. The point dari yang tadi adalah bahwa sosok perempuan sukses itu bukan perempuan yang mempunyai banyak uang. Betul. Bukan juga mempunyai karir yang melejit, tapi sosok perempuan yang sukses adalah saat mereka bisa menjadi sosok ibu, istri, dan bagaimana keluarganya utuh dan bahagia. Itu baru dibilang sukses. Wow, luar biasa ya, ini buat catatan pemirsa di rumah juga. Perempuan sukses itu tidak dilihat dari seberapa banyak uang mereka, melejitnya karir mereka, tapi bisa dilihat dari bagaimana dia bisa melakukan ataupun menumbuhkan sebuah keluarga yang sangat harmonis seperti itu ya dok ya. Benar. Dok, pastinya kan banyak sekali penemuan ataupun penelitian-penelitian yang dokter lakukan ya untuk melakukan sebuah perawatan kepada pasien-pasiennya. Dokter sebelum melakukan itu kepada pasien, pasti ke dokter sendiri juga melakukan nggak dok? Yes, wajib. Untuk uji coba seperti itu ya? Wajib. Kenapa dok? Itu supaya kita tahu komplikasi dari suatu produk ini nanti memarnya atau tingkat hematom atau tingkat udem itu bahasa awamnya bengkaknya itu berapa lama ya. Kemudian ada tingkat alergi atau tidak. Terus efektivitasnya berapa persen sih? Nah, seperti itu kan wajib kita. Pada saat suatu farmasi menawarkan produk ke kita, terus kita coba dulu ternyata tidak bagus, saya tidak akan mau menjual. Yes, bukan karena mohon maaf kita tergiur dengan sponsorship atau apapun ya, tetapi saya selalu mempunyai untuk keselamatan pasien dok. Saya selalu mempunyai prinsip mana yang efektivitas bagus tetapi efek samping minimal, itulah yang akan saya ambil. Jadi dokter pun meracik produk sendiri dan juga menerima produk dari farmasi seperti itu dok, tapi akan langsung diuji coba di lab dokter sendiri seperti itu. Jadi kalau dalam suatu klinik itu semua obat-obatan itu akan masuk memang dari klinik, yaitu apoteknya. Otomatis obat-obatan itu sudah disaring oleh dinas kesehatan, BPOM dan segala macam ya. Yang mana dia pasti aman. Nah, dia ada prosedurnya ya. Bahkan stem cell pun masuk ke klinik ada prosedurnya. Dok, sebelum kita bahas kayak stem cell, terus juga ada inovasi seri terbaru, booster dari dokter seperti itu ya. Kira-kira definisi dari kulit sehat itu seperti apa sih dok? Definisi kulit sehat itu dia terhidrasi dengan baik ya, terhindar dari pigmentasi. Pigmentasi itu jadi adanya bercak-bercak kehitaman yang tidak rata seperti itu. Kalau warnanya dok, warna itu tidak menjamin kulit itu sehat atau artinya gini, kalau pada saat basicnya sawo mateng tapi dia terhidrasi dengan baik, kekenyalannya bagus, tidak terlalu kering, itu adalah sehat ya. Jadi kulit sehat bukan berarti putih glowing, tapi kulit sehat itu adalah bagaimana tidak adanya melasma, terhidrasi dengan baik, tidak terlalu kering, tidak adanya akne, pustul, seperti itu adalah kulit sehat. Lampi, kenyal, kulit sehat tidak berpatokan pada warna ya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kulit sehat itu tidak dilihat dari apa warnanya, seperti itu ya. Apakah putih menandakan itu berarti dia kulitnya sehat, glowing, tidak seperti itu ya dokter ya, tapi terlihat dari bagaimana apakah kulitnya terhidrasi, kekenyalannya seperti itu, dan pastinya juga pola hidup yang harus sehat ya dok ya. Benar itu. Air putih yang banyak seperti itu, mungkin menghindari goreng-gorengan. Dokter sendiri kalau misalnya untuk pola hidup sehat yang dokter ciptakan sendiri seperti apa dok? Kalau saya lebih ke vegetarian. Vegetarian. Saya
selalu kalau misalnya kayak ngemil itu saya lebih ke buah ya. Buah. Buah, salad buah seperti saya sangat menghindari yang namanya ayam, telur ya. Coklat, kacang itu jarang ya. Oke, Dok, kan banyak ya di media sosial ini yang gembor-gembor untuk ini loh produk viral. Orang kebanyakan ini kemakan dengan omongan yang viral. Itulah seperti Indonesia. Itu. Gitu ya kan, Dok ya. Segala sesuatu yang viral pasti akan langsung dicoba seperti itu. Seperti kayak misalnya kalau merawat kulit itu tidak hanya dari krimnya saja ataupun skincare yang kita gunakan seperti itu. Kadang banyak sekali orang yang menggunakan skincare banyak banget, Dok, step by stepnya seperti itu. Padahal kita bisa menggunakan yang dasar-dasar saja seperti itu ya. Ada juga yang harus tidak hanya dari skincare-nya, perawatannya, tapi juga harus dari dalam. Seperti yang viral-viral di media sosial ini pemirsa, yang seperti ada teh yang diminum, matcha yang diminum. Itu sebenarnya boleh tidak sih, Dok, untuk kita makan atau kita konsumsi seperti itu? Pada dasarnya, apapun yang kita konsumsi, kalian harus melihat adalah kandungan. Yang kedua adalah apakah itu memang sudah berbepom atau tidak. Kandungan, kemudian kalian harus searching lagi di Google. Misalnya nih, anggap ya, kolagen atau coenzim 10 misalnya. Kita lihat dulu nih, di coenzim 10 ini kandungannya apa, efek sampingnya apa, harus tahu gitu dulu ya. Kan sekarang kita sudah teknologi maju, kalian bisa membaca semuanya dari Google ya. Kalian searching kandungannya, bukan mereknya. Karena saya pun sebagai seorang dokter tidak pernah hafal merek. Saya akan menanyakan kandungannya apa. Misalnya seperti ini. Aduh, Dok, saya sering banget nih sakit kepala, terus saya minum Panadol. Nah, saya akan tanya, Panadol isinya apa, Bu? Nah, paracetamol misalnya. Seperti itu juga, apapun yang kita minum ataupun kita makan, kalian wajib tahu kandungannya dan kalian harus tahu apakah itu sudah berbepom atau tidak. Dokter, kita tahan dulu jawabannya karena kita juga nanti akan terus membicarakan ataupun ingin mengulas ilmu, transfer ilmu dari dokter, bagaimana caranya hidup, pola hidup sehat, bagaimana untuk merawat kulit yang jauh lebih sehat lagi. Seperti itu, usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial dan masih bersama dengan Dr. Ayu Widyaningrum. Dokter, terima kasih masih bergabung bersama kami. Siap. Tadi kita masih membahas terkait dengan banyaknya produk-produk viral di media sosial, Dokter ya. Yang orang juga uji coba, terus juga beli, melihat harganya juga murah. Orang-orang kalau di TikTok kan kalau harganya murah dicoba seperti itu ya, tapi ada beberapa efek samping yang memang kok saya nggak sembuh-sembuh sih minum ini, kok saya masih tetap jerawatan, kok masih tetap kusam seperti itu, minum kolagen dan juga minum misalnya juga teh-teh yang memang ada serbuknya seperti itu sebetulnya harus gak sih, Dok, kita memerlukan adanya kolagen di tubuh kita, terus juga minuman-minuman viral seperti itu?
Kalau bisa saya menyimpulkan sebenarnya kolagen itu ada banyak efek samping yang malah justru menyebabkan pasien berjerawat. Oke. Yes, ya. Karena memang kolagen itu mempunyai partikel yang besar. Tetapi namun jika sejawat di luar sana tidak sependapat, tidak masalah ya. Jadi menurut saya hal yang terpenting adalah justru kita harus mendapatkan kolagen itu dari buah-buahan seperti alpukat, kacang, almond. Itu Ya, lebih seperti alami itu. ya dok ya. Yes, lebih aman dan dari tingkat kesehatan pun juga aman. Kenapa dok? Karena pada dasarnya kalian mengonsumsi terlalu banyak suplemen, terlalu banyak vitamin justru akan menjadi hepatotoksik. Oke, apa itu tuh hepatotoksik? Jadi keracunan pada hati. Oh, banyaknya obat yang dikonsumsi Iya, benar. seperti itu. Jadi ya? obat-obatan itu yang dikonsumsi mau vitamin, mau herbal, mau apapun, itu dia dikonsumsi dulu. Nah, nanti disintesisnya itu adalah di hepar atau di hati. Nah, pada saat ada zat-zat tertentu yang dia ditolak oleh tubuh, nah itulah yang nanti akan merusak bagian hati seperti Oke, itu. jadi dari dokter sendiri tidak menyarankan untuk mengkonsumsi minuman-minuman kolagen yang memang beredar di media sosial seperti itu ya dok ya. Tapi lebih ke iya, yang benar. alami ya, seperti Yes. makan alpukat, Kalian itu buah-buahan ya diperbanyak. antioksidan, ya. Oke. Antioksidan itu sangat bagus untuk kulit. Nah, bagaimana dokter kita mendapatkan antioksidan alami seperti apel merah, ya, kemudian ya anggur seperti itu. Kalian bisa mendapatkan itu dari buah peach, mungkin banyak hal ya kalian. Vitamin itu sudah ada, Allah ciptakan tuh dari kayak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu sudah sangat membantu kita untuk meregenerasi jaringan ya. Mau kalian ibaratnya kayak seperti diet ya. Banyak sekali sekarang obat-obatan diet segala macam. Diet tidak akan berhasil kalau lifestyle kita dan motivasi kita itu masih rendah. Tidak teratur ya. Yes, benar gitu. Bahkan even pasien sudah sedot lemak pun misalnya berpuluh-puluh liter, kok nggak kurus-kurus dok? Iya, karena makanannya asupan kalorinya juga tidak dijaga. Nah, itu dia. Jadi menurut saya kembali lagi pada diri pasien masing-masing. Jika kalian ingin sehat, jika tidak ingin terjadi komplikasi kayak hati seperti itu ya. hati, ginjal, penyakit seperti itu atau penyakit-penyakit kardiovaskuler yang tidak ada dari resep dokter lah ya. Yes, mulailah dari hidup sehat yang alami saja. Itu maksudnya sangat lebih safety untuk pasien dan safety untuk kesehatan mereka. Dok, untuk di Widya Estetik sendiri namanya Widya Estetik ya dok ya? Benar. Ini ada perawatan yang memang jadi best seller nggak sih untuk Yes, luxury booster. Luxury booster. Yes, benar. Ini yang pasti penelitian yang dokter ciptakan sendiri ya. Iya, benar. Berbeda loh, maksudnya tidak ada di Jakarta saya temukan perawatan luxury booster. Kenapa dokter tiba-tiba menciptakan ini dok? Sebenarnya luxury booster itu kisahnya adalah kita menciptakan karena banyaknya kasus pasien-pasien kencing manis dan pasien-pasien post kemoterapi yang mengalami kasus melasma atau plek ya. Nah, tentu saja pasien-pasien yang spesial ini tidak mungkin menggunakan obat-obatan seperti booster-booster yang ada yang mungkin menggunakan bahan dari salmon ataupun apapun DNA itu salmon, ya. seperti Karena itu ya. tidak bisa diserap tubuh ya, dan itu tidak safety. Nah, akhirnya di sini saya membaca riset atau penelitian tentang jurnal tentang itu semua ya. Obat apa yang bisa diserap oleh dan tidak menyebabkan efek samping pada pasien-pasien kencing manis dan dampaknya itu bagus untuk melasma. Kita melakukan penelitian, riset terhadap jurnal, kemudian kita berkunjung ke salah satu rumah sakit besar yang ada di Banjarmasin tentu saja, dan mengetahui di situ pada pasien-pasien kencing manis biasanya pakai apa sih. Jadi kita lakukan itu, kita ambil produknya, kemudian kita koktail itu kita campur ya, kemudian kita injeksikan pada kulit pasien dan hasilnya wow, luar biasa ya dok ya. Butuh berapa lama sih dok itu untuk 1 bulan saya riset. 1 bulan dokter sudah bisa menciptakan luxury booster. Wow, luar biasa sekali. Karena saya harus mengetahui efek sampingnya, bagaimana 1 minggu ke depannya, bagaimana efeknya pada saat setelah 2 minggu, melasmanya berkurang berapa persen, seperti itu. Manfaatnya untuk apa sih dok ini luxury Jadi booster luxury booster itu adalah antioksidan dosis tinggi ya, yang dimana dia bisa menghilangkan melasma ya, kemudian bisa untuk
menghilangkan spot acne, memutihkan kulit, mengglowingkan, mengecilkan pori-pori. Tanpa laser. Yes, dan mempunyai Oh. efek lifting. Ya. Lifting. Jadi muka pasiennya kayak kenyal, glowing, yang terus kayak nek kena lampu itu mengkilat ya, bercahaya gitu ya. Glowing gitu Yes, ya, Dok, benar ya. ya. Jadi hanya disuntik saja Ya, sudah skin pasien booster itu, ya. mendapatkan itu. ya benar. Untuk di semua area Yes. wajah, Dok. Ya. Luxury Booster itu dia ada 2 dosis, yaitu 250 mg dan dia ada 450 mg, yaitu beda dosisnya. Biasanya saya menyebut setengah dosis atau full dosis. Oke. Tentu saja efektivitasnya berbeda, tetapi rasa sakitnya sama. Oh. Nah, ya. Tentu Jadi- saja yang paling bagus yang full dosis Ya, seperti karena itu. dia Tapi lebih kalau cepat yang untuk melaninnya. Oke. Jadi dia lebih cepat untuk menghancurkan melanin atau sel kulit hitamnya. Jadi efek untuk melasmanya itu lebih bagus. Ketika kita sudah suntik Luxury Booster, Dok, itu kelihatannya berapa hari, Dok? Tergantung. Perubahannya? Ya, tergantung. Ada yang regenerasi atau penyerapannya cepat, itu biasanya seperti saya, yaitu pagi saya suntik, malam sudah terlihat. Wow. Yes, Luar biasa. dan dia ya. tidak ada downtime. Downtime-nya kalau mungkin booster-booster pada biasanya itu menyebabkan kayak papul-papul atau bentol-bentol yang lama, mungkin Untuk 3 hari atau seminggu. 1 minggu biasanya, Yes, Luxury seperti itu. Booster tidak ada efek samping luar bentol-bentolnya. biasa ya. Jadi- Downtime-nya hilang dalam waktu 1 jam. Jadi untuk pemirsa di rumah kalau misalnya mau nyoba untuk menghilangkan flek, Yes. bekas-bekas spot acne ataupun Pengen cepet jerawat, glowing, cepet glowing, Udah, pakai langsung Luxury aja Booster datang is ke the Widya best. Estetik Clinic, terus langsung menggunakan Luxury Booster. Berapa sih, Dok, kira-kira harganya? Ya benar banget. Luxury Booster itu dia range-nya antara 2.500.000 sampai 4.500.000. Wah, ya. 2.500.000 itu untuk berapa titik, Dok? Itu setengah dosis. Setengah dosis. Full Tetap- face. tetap- Ya, tetap full face kita gitu. bagikan, tapi hanya saja di 250 mg. Oke. Kalau full dosis yang 450 mg dia 4.500.000. 4.500.000, Ya. tapi sudah bisa melihat Full hasilnya hasilnya. seperti apa. Suntik di pagi hari, misalnya malamnya udah kelihatan. Ya, dan Seperti kalaupun itu ya. kalian ada pesta malam, tidak usah khawatir. Luxury Booster Oke. is the best. Aman untuk misalnya habis Make up, make up is okay. gitu. Ya, silahkan. Wah, kan biasanya kalau kita melakukan sebuah perawatan di Ya. klinik kecantikan, entah itu suntik, mungkin seperti Laser ataupun laser atau peeling, apa, ya. ini kan kita nggak boleh yang namanya malam Menggunakan itu krim malam. menggunakan krim Ya. malam, skincare No. gitu, Dok ya. No. Nggak boleh juga untuk menggunakan make up dulu Ya. seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kita menggunakan Luxury Booster, ini nggak masalah ya, Dok ya? Safety. Bahkan itulah keunikan Widya Estetik Clinic. Jadi kita mempunyai krim khusus ya, krim khusus di mana dia aman untuk pasien-pasien dari usia 6 tahun sampai usia 6 tahun? Yes, 6 Emang tahun. ada yang datang usia 6 tahun ke klinik ya, Dok? Ya, pada pasien-pasien 6 tahun biasanya didapatkan namanya pityriasis alba, jadi bercak-bercak putih pada anak-anak karena alergi. Itu sangat mengganggu ya. Oke. Takutnya jika tidak diobati itu malah jadi nantinya vitiligo. Vitiligo, ya, itu kasus vitiligo yang dia putih malah tidak rata dan menyebar. Oke, dan yang paling best seller berarti yang ada di Widya Estetiknya adalah Luxury Booster ya, Dok? Luxury Booster. Semua pasien pasti Hampir setiap hari mencarinya adalah itu. Ya, hampir setiap hari sekarang ada Luxury Booster. Titik keparahan dari flek ataupun bekas-bekas jerawat Ya. pasti juga akan banyak sekali yang dokter Signifikan, dapatkan memudar, ya, ya. Dok ya. Ada yang mungkin yang ringan, Ya. ada yang sedang, dan Ya, juga sama mungkin ada berat. tingkat keparahan yang Ya. memang sangat luar biasa Ya. gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat banyak sekali kasus-kasus orang-orang seperti Ya. itu yang menggunakan krim abal-abal gara-gara viral seperti itu bisa menggunakan Luxury Booster nggak, Dok, untuk penyembuhan? Yes, absolutely ya. Oh, seperti itu ya. Ya. Wow, luar biasa sekali pemirsa ya. Kita kalau banyak sekali penelitian yang memang dilakukan oleh Dr. Ayu Widyaningrum, salah satunya ada Luxury Booster seperti itu, dan juga salah satu yang memang paling banyak dicari adalah Luxury Booster. Ya. Dok, kalau perawatan di Widya Estetik Clinic sendiri dari mulai termurah, termahal apa Ya. sih, Dok, Kalau biasanya? termurah ya kita pakai biasanya Mesoglow. Mesoglow. Itu adalah perawatan menggunakan dermapen yang biasanya bahan aktifnya itu seperti kayak vitamin C, glutathione ya, atau misalnya tranexamed exit pada pasien plek seperti itu ya. Itu biasanya yang harganya 500 ribuan ya. Ada murah lagi ada, Dok, itu yaitu namanya mask pill. Jadi peeling Oke. khusus jerawat Peeling ya khusus untuk jerawat. anak-anak remaja itu cuma 250. Jadi yang harganya gitu. Murah sekali ya, Dok. Yes. Jadi Widya Estetik itu saya tidak melihat you siapa, pasien saya siapa, saya tidak mengenal Anda siapa. Saya men-treat pasien saya sesuai kebutuhan pasien dan Oke. sesuai keinginan pasien. Kita selalu memberikan pilihan kepada pasien, pasiennya mau A, B atau C.
Kita jelaskan dulu price-nya. Nah, pasien mau yang mana? Nah, Oke. sebagai seorang dokter saya juga wajib memberikan second opinion. Nah, seperti misalnya, dok, saya udah bosen nih tanam benang hidung terus, saya pengen permanen. Ya udah, kita coba rujuk ke bedah plastik. Nah, seperti itu. Menjadi seorang dokter estetik itu kalian harus membuka wawasan, membuka pikiran kalian bahwa tidak semua kasus bisa kalian hadapi sendiri. Kalian juga butuh second opinion. Seperti kantong mata. Kantong mata yang sudah grade 4 tidak akan pernah bisa ditolong oleh filler ataupun botok. Dia harus blepharoplasti di dokter bedah plastik, bukan dokter estetik abal-abal. You know ya, sekarang banyak sekali kasus Pak dokter-dokter estetik yang mengerjakan bedah plastik ya. Jadi seperti menyayat wajah atau kulit seperti itu ya. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia itu harus smart atau pintar ya. Harus bisa pintar-pintar mencari dokter klinik yang memang terbaik seperti itu ya, Dok ya. Dan beliau harus tahu nih, oh dokter estetik ini kompetensinya apa, dokter bedah plastik itu bagaimana, nah seperti itu. Ya dokter kan ini banyak sekali ya masyarakat di luar sana yang memang ketakutan untuk datang ke klinik kecantikan seperti itu ya, karena takut adanya efek yang ketergantungan seperti itu ya. Banyak juga saya menemukan kasus yang mana kalau misalnya ke klinik kecantikan hanya untuk perawatan saja, tidak mau menggunakan krimnya karena takut ketergantungan. Untuk di Widya Estetik sendiri seperti apa, Dok, kira-kira? Saya harus menjelaskan dulu definisi ketergantungan dengan kebutuhan ya. Ketergantungan itu jikalau kalian menggunakan krim yang mempunyai atau krim yang sejenis obat atau krim yang beretiket biru. Etiket biru itu misalnya pada saat menggunakan bahan aktif. Jadi krim etiket biru itu hanya boleh diresepkan oleh dokter dan diracik oleh apoteker. Ya itu dulu. Untuk pengobatan seperti untuk pengobatan melasma atau plek atau pengobatan alergi, pengobatan akne ya seperti itu. Pada saat kasus itu sudah selesai, nah kita harus komunikasi kepada pasiennya lagi. Pasiennya maunya tetap pakai punya kita atau basic skincare yang ada di luar sana seperti itu. Jikalau ingin menggunakan basic skincare, kita harus tahu kandungannya. Sekali lagi, saya karena biasanya sebagai seorang dokter kami tidak hafal merek ya, jadi kita lebih kayak ke kandungannya. Jadi, loh dok, padahal sudah pakai berganti dari krim dokter, saya pakai basic skincare yang biasa, kok malah tambah beruntusan? Mungkin kalian salah memilih, kandungannya tidak tepat seperti itu. Jadi lebih ke situ. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini terkadang mereka misalnya merek A nih, merek A langsung mengglowingkan, mereka nggak membaca kandungannya apa. Hanya melihat dari segi iklannya saja, marketingnya saja gitu ya, Dok ya. Dan rata-rata terkadang marketingnya ini dia kayak suplemen ini memutihkan gitu. Yang meminum sudah putih duluan. Jadi menurut saya coba deh mulai sekarang itu lebih kayak masyarakat lebih agak lebih sedikit aware lagi. Kayak smart untuk mengetahui efek samping, kandungan, komplikasi untuk kesehatan kalian sendiri seperti itu. Karena kan Dok, kalau misalnya kita dari krim dokter terus mau pindah ke krim skincare yang memang basic yang ada di kita pakai seperti itu memerlukan jangka berapa lama sih, Dok? Langsung, it's okay. Oh, it's okay, Dok. Karena banyak sekali saya menemukan kasus yang memang setelah menggunakan krim dokter dari sini, terus kembali lagi ke basic skincare, mukanya langsung jerawatan, mukanya langsung mungkin lebih kusam seperti itu, karena ada yang namanya efek ketergantungan dari krim dokter tersebut. Tapi kalau misalnya kita perawatan di Widya Estetik sendiri, dokter sangat membebaskan kepada pasien akan menggunakan krim dokter atau akan menggunakan krim sendiri. Seperti itu ya. Itu adalah tadi saya memberikan Widya Estetik itu memberikan suatu option ya kepada pasien boleh memilih, dokter saya ingin perawatan di dokter, tetapi saya menggunakan misalnya produk A, ya boleh, oh silahkan, kita akan memilihkan perawatan yang aman untuk produk tersebut, jadi bisa berkolaborasi seperti itu. Untuk pasien-pasien dokter yang ada di Jakarta, tapi ingin perawatan di dokter, tapi ingin konsultasi dengan dokter, tapi dengan keterbatasan jarak, ada media lain nggak, Dok? Untuk kita mereka biasanya tetap bisa ada konsultasi dengan dokter. Kalian bisa lihat di bio saya di Instagram di Dr. Ayu_Widya_estetik. Itu di bawahnya itu ada link untuk konsultasi online ya. Konsultasi online ini untuk mendapatkan resep di rekam medis loh ya. Saya tidak mau nantinya produk
klinik kok dijual online, nanti Betul, tidak betul. boleh, nanti ada yang Ya. komentari Berarti gitu tidak ya. ada ya dok ya? Tidak ada ya. Produknya dari dokter ini tidak ada dijual Produk di e-commerce saya manapun? tidak ada di Shopee ataupun di Tokopedia ya, Oke, sekali oke, lagi oke. ya. Tidak ada di e-commerce Jadi, apapun ya? Yes, jadi kalau di Widya Estetik itu WhatsApp itu digunakan untuk konsultasi kulit, di mana pasien nanti akan mendapatkan rekam medis dan resep dari saya, dan itu bisa dikirim ke Jakarta seperti itu. Oh, jadi dokter hasil apa Yes. namanya obat-obat racikan dari dokter sendiri Yes. ini bisa langsung dikirim ke Iya. Jakarta seperti itu. Jadi pemirsa di rumah yang memang tertarik untuk perawatan ataupun berkonsultasi dengan dokter Iya. Ayu, ini bisa langsung saja untuk hubungi melalui WA seperti itu seperti ya. itu. Nanti akan melalui video call ya dok Iya, ya untuk benar. konsultasi terkait dengan kondisi wajah. Tetapi saya lebih menyukai foto dibandingkan video call. Oke. Kenapa? Karena kalau video call itu sering kayak blur. Kalau Oke, foto oke. saya bisa zoom. Ada Saya bisa hasilnya ya? zoom Oke. ya. Misalnya ini aknenya jenis apa, atau Oke, misalnya pleknya jenisnya seperti apa. Oke, seperti baik. itu. Dan pastinya juga nanti dokter akan memberikan resep sesuai dengan resep dokter Ya, dan benar, tidak dijual sesuai. di e-commerce Ya. manapun. Pemirsa, informasi lainnya nanti akan kami hadirkan lagi usai jeda berikut ini. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Spesial dan masih dengan topik pembicaraan yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya pola hidup yang baik untuk mendapatkan kulit yang sehat, kulit yang bersih. Dokter Ayu masih bersama kami di Bincang Spesial. Dokter, tadi kita sudah bahas terkait dengan luxury booster yang dokter ciptakan sendiri, yang dokter teliti sendiri, akhirnya menjadi salah satu perawatan yang bestseller di Widya Estetik. Saya melihat nanti akan ditayangkan ya di Bincang Spesial ini. Ada video terkait dengan klinik dokter sendiri. Ini sangat berbeda dengan klinik yang lainnya, Dok. Mengusung tema Eropa. Kenapa sih, Dok, harus usung tema Eropa seperti itu? Unik banget loh. Setiap di ruangan ini ada boneka-bonekanya seperti itu. Gimana, Dok, awalnya bisa mengkonsep kliniknya menjadi sebuah rumah yang nyaman? Saya pengen pasien itu berada atau berkonsultasi dengan saya itu kayak layaknya teman ya, friend kayak gitu ya. Jadi mereka juga merasakan kayak treatment itu kayak di kasur mereka sendiri gitu, di kamar mereka sendiri. Jadi lebih kayak nyaman ya, tidak terlalu kaku seperti lagi di klinik ya, Dok ya? Ataupun di rumah sakit ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat mereka lebih rileks ya, dan saya lebih suka detail, dan saya itu tipe orang yang girly meskipun saya mempunyai banyak anak cowok ya, tapi karena mungkin perempuan sendiri jadi lebih kayak suka interiornya itu yang kayak detail, ukiran seperti itu, dan feminim seperti itu. Makanya setiap klinik, setiap ruangan itu ada nuansa berbeda. Di tiap ruangan itu kan ada warna yang berbeda.
ada Iya. warna pink, terus Iya, juga ada warna biru, coklat, ya, biru. Tosca, Itu ya. ada artinya sendiri nggak sih? Apakah Tidak. kalau misalnya ini untuk perawatan luxury No, 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 booster, tidak, misalnya kayak tidak, gitu? tidak, Oh, ya, itu nggak ada ya, tidak, Dok ya? tidak ada. Ada hal unik nggak sih, Dok? Kalau ada hal unik apa nggak sih di klinik kalau selama dokter praktek di sana? Uniknya ya mereka itu membawa keluarga mereka ya, kemudian pasangan itu lebih kayak lebih nyaman karena di sana ada yang memang satu kamar hanya dua bed saja, seperti jadi mereka lebih kayak privasinya. Kemudian ada beberapa ruangan yang di ruangan silver atau ruangan VIP itu memang satu room itu dia satu bed satu room satu bed itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien memang treatment sexuality, vaginologi seperti itu. Jadi lebih privasi. Nah, seperti Ada itu. pasien yang kalau ketiduran di sana nggak, Dok? Yes, benar banget. Jadi ada satu kasus pasien yang memang dari siang dia treatment dan dia malam mau tutup baru berhasil kami bangunkan ya. Mungkin saking nyamannya ya. Biasanya treatment apa sih, Dok, sampai pasiennya itu ketiduran? Jadi setiap treatment kayak habis luxury booster segala macam itu tetap kita kasih free facial atau free mesoglow, free red wine seperti. Terus Jadi juga lebih masker nyaman. wajah. Yes, sudah include itu semua. Kami tidak mengecas seperti layaknya klinik-klinik lain yang misalnya masker kita cas misalnya 50 itu tidak. This is include ya. Semua udah include ya. Yes. Biasanya kan suka ada charge lagi nih, Dok nih. No. Ada tambahan masker. Mau di masker nggak setelah suntik? Mau di masker nggak setelah facial seperti tidak. itu ya? Itu adalah ini sudah include. include semuanya Iya, ya. itu. Wow, luar biasa Dan ya, Dok. hak pasien adalah menanyakan. Misalnya, Dok, saya mau hari ini diapain? Produknya apa? Misalnya fillernya berapa? Saya tanyakan. Efek sampingnya apa, Dok? Tanyakan. Itulah saya melakukan namanya hak pasien itu saya mereka berhak bertanya, mereka berhak tahu apa yang akan dilakukan dan hak dokter adalah menjelaskan seperti itu. Saya melihat klinik-klinik kecantikan yang lain memang pada berlomba-lomba untuk menyaksikan ataupun menghadirkan sebuah alat teknologi yang lebih canggih. Tapi saya melihat di sini di Widya Estetik ini lebih ke penelitian dokter yang dokter kembangkan, tidak gembor-gembor alatnya seperti ini, karena seperti kalau misalnya untuk alat kecantikan memang sepertinya sama saja ya, Dok ya, seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya dokter ini sangat luar biasa sekali, tidak menciptakan ataupun membeli sebuah teknologi ataupun alat yang canggih, tapi bagaimana caranya dokter bisa menemukan hasil temuan untuk menyembuhkan pasiennya. Iya, itu dia. Itu kan? Dan pada dasarnya sebenarnya kalau kalian mau belajar lebih luas, mengikuti konferensi internasional lebih luas, ada hal-hal kecil yang pada dasarnya inovasi itu bisa kalian ciptakan dengan hal yang sederhana. Ya. Jadi stem cell autologus, kemudian exosome autologus yang akan sebentar lagi kita keluarkan itu adalah sistem exosome yang saya ciptakan menggunakan fat pada pasien sendiri. Fat itu adalah lemak ya. Dimana growth faktornya itu lebih luar biasa dibandingkan exosome yang di luar sana. Lemak yang kita gunakan ataupun yang ada di tubuh kita ini sendiri ini bisa menyembuhkan kulit kita seperti itu ya, Dok ya. Seperti untuk bopeng, kantong mata, smile. Jadi itu adalah sesuatu hal yang safety. Safety dalam untuk pasien dan safety untuk dokternya juga. Jadi tingkat resikonya minimal, ya tidak ada lagi resiko nekrosis seperti itu. Dan pasiennya safety, semua kalangan bisa melakukan. Yes. Seperti itu ya, Dok ya. Dok, saya juga melihat banyak sekali prestasi yang diraih oleh Widya Estetik. Salah satunya oleh dokter sendiri. Apa saja sih, Dok, kira-kira? Karena saya melihat di YouTube channelnya dokter nih, ini wow banyak sekali ya. Alhamdulillah sampai detik ini saya telah mengumpulkan sekitar 139 prestasi ataupun plakat. 139 prestasi yang diraih oleh dokter. Mohon maaf, Dok, sudah berapa lama dokter menjadi seorang dokter estetik? Saya dari 2000, saya mendapatkan prestasi atau penghargaan itu dari 2019. Tetapi ya saya praktek itu dari 2015. Wow, dari 2015 hingga 2024 ini dokter mendapatkan 139 prestasi, itu luar biasa loh, Dok. Penghargaan event ya, kalau ditanya bagaimana caranya saya juga tidak tahu ya, karena tiba-tiba dokter mohon maaf bisa bertemu atau dokter bisa nggak berkunjung di penghargaan ini ya, gitu ya. Kadang di awal-awal saya sempat ini prank ya gitu ya. Mereka tahu dari mana gitu kan ya, tapi ya seiring dengan berjalan waktu mungkin saya selalu menerapkan Widya Estetik itu kualitas bukan
kuantitas. Jadi lebih kayak bagaimana saya bisa terus mendatangkan pasien baru ke klinik dengan dari mulut ke mulut, kualitas kita itu akan mempertahankan kualitas kita ke depannya. Jadi meskipun mohon maaf pandemi itu tidak mempengaruhi kunjungan pasien yang datang ke klinik. Nah, seperti itu. dan saya adalah satu-satunya dokter yang tidak terlalu mohon maaf ya Bu, kita kasih dulu ya, pembatas ya. Ibu di sana, mohon maaf. Saya mempunyai sangat berprinsip bahwa sebagai seorang dokter, saya sudah disumpah untuk melayani pasien. Saya bahkan tidak boleh menolak pasien karena hanya penyakit itu menular. Wow, luar biasa sekali. Ini baru yang namanya dokter, karena saya juga pernah saat itu perawatan di salah satu klinik kecantikan pada saat pandemi menggunakan harus ada skatnya seperti itu ya dok ya, tapi pada saat pandemi COVID-19 kemarin dokter tidak menggunakan skat tersebut ya dok ya. Pasien datang ke dokter ingin disentuh, ingin dilihat, ingin berkomunikasi. Lah terus nek pasiennya, oh ya Mbak gimana? Tanpa kamu menyentuh ini misalnya jenis aknenya seperti apa atau misalnya mohon maaf pasiennya sakit perut kamu tidak menyentuh, oh ya ceritakan aja gimana ya itu, apa bedanya dokter dengan dukun seperti itu. Oke dok ya. Jadi menurut saya prinsip dari seorang dokter, bagaimana dokter bisa menjalin hubungan baik dengan pasien adalah bagaimana saat kalian bisa benar-benar menjalankan sumpah kalian sebagai seorang dokter dan benar-benar mendedikasikan diri kalian dengan pasien kalian dengan baik. Dan tentunya dokter juga di sini bukan melihat ataupun terfokus seberapa banyak pasien yang datang kepada dokter, tapi sebagaimana dokter bisa menyembuhkan pasien-pasiennya yang datang ya dok ya. Dok, penghargaan yang paling berkesan hingga saat ini apa dok kira-kira? Banyak sih ya, karena ada beberapa penghargaan kemarin yang tentu saja ada juga Pak Anies Baswedan datang, kemudian mantan gubernur kita. Ada penghargaan yang waktu itu 2019 sebelum COVID itu didatangi langsung oleh Bapak Wakil Presiden waktu itu. Ya kemudian penghargaan Alfa, The Alfa, kemudian terakhir itu dari MNC ada penghargaan, beberapa penghargaan yang memang saya tidak menyangka bisa berbaur dengan artis-artis ibu kota gitu ya. Saya dipercaya mendapatkan penghargaan tersebut dan pastinya juga kan pasien dokter tidak hanya di kalangan orang biasa tapi juga kalangan artis, pejabat pun pasti sudah dokter tangani seperti itu ya. Poinnya adalah uniknya seperti itu. Saya terkadang tidak mengetahui bahwa beliau pejabat ya. Mohon maaf sekali. Ya, karena memang pada dasarnya saya memang dari awal fokus untuk menyembuhkan pasien ya dok ya. Ada beberapa ibu-ibu kayak anggota dewan ataupun gubernur bahkan yang saya suruh antri, saya tidak tahu Anda siapa ya, tapi beliau memang ya legowo dengan legowo mereka mau antri, karena prinsip saya adalah estetik itu apakah di tempat dokter Widya itu harus pakai appointment? Tidak. Siapa yang datang duluan monggo masuk duluan ya. Karena prinsipnya Widya Estetik itu adalah bukan gawat darurat. Jadi yang jantung dulu yang masuk tidak. Jadi memang monggo siapa saja yang datang dulu itu akan dipanggil duluan seperti itu ya dokter ya. Tidak ada appointment ya. Tidak ada appointment apapun dan apa tidak menerima appointment juga dok? Tidak. Jadi saya memang praktek dari 9 pagi sampai jam 19.00. Dok, untuk menghadapi pasien yang rewel terus gak sabaran gitu dok, itu gimana sih dok rasanya? Kita yang sabar. Ya, kita itu harus mengetahui dari pasien masuk. Jadi dalam dunia kedokteran itu kita sudah mempelajari psikologi. Ya, psikologi suatu ada penyakit kejiwaan atau psikologi. Nah, dari pasien masuk itu kita udah tahu karakternya. Nah, karakternya seperti apa, dari cara mereka ngobrol seperti apa ya. Jadi dari situ kita harus menjelaskannya pelan-pelan. Dok nggak paham nih dok, oke ibu pelan-pelan ya kita tulis ya, pelan-pelan seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak nggak sabaran itu kita kembalikan lagi. Ada misalnya ini pasien yang udah perawatan di kita, tapi di rekam medis nggak pakai krim kita, mukanya hancur terus menyalahkan kita. Kita akan pelan-pelan ngobrol, ibu pakai krim apa? Kita nggak boleh sebagai. Jadi saya itu sebagai seorang dokter itu nggak pernah marah loh, hampir nggak pernah marah. Jadi kalau misalnya pasien ini misalnya mohon maaf selingkuh atau kelain hati gitu ya.
dia terus datang dengan mukanya yang hancur, saya paling ketawa. Lama tidak berjumpa gitu Iya, saja. oke. Kenapa? Iya dok, saya klien hati, nggak apa-apa. Yuk duduk dulu kita dengarkan ya kan gitu. Jadi Kok nggak lebih didengerin dari awal ya? jadi saya lebih kayak menjunjung tinggi bagaimana memang sebagai seorang dokter kita tidak boleh menjatuhkan brand lain, kita tidak boleh merusak nama orang lain ya. Jadi kita harus mengobati, kita fokus pada mengobati pasien dan apa yang harus kita lakukan sekarang, bukan menjelekkan nama seseorang seperti itu. Jadi misalnya pasien dari sejawat lain ya, kita tidak akan membahas sejawat itu, tapi kita akan membahas apa yang telah dilakukan pasien sehingga kita tahu apa yang harus kita obati seperti itu. Ya, tentunya juga kan untuk sebagai seorang dokter kita sudah disumpah, sudah dijanjikan untuk fokus mengobati para pasien kita ya dok ya, bukan fokus untuk seberapa banyak kita untuk mendapatkan pasien seperti itu ya, dengan keunikan-keunikan yang memang dokter dapatkan selama ini ya dok ya. Dari Widya Estetik sendiri ini sudah berdiri berapa lama sih dok? Dari 2015 sampai 2024 ini. Ya. Cukup lama berarti ya dok ya. Sudah ada berapa dokter yang ada di sana? Saya dan satu pengganti dokter. Ada dua. Ya. Ada dua. Dan dulu dan pengganti dokter ini baru-baru saja itu di tahun 2022 baru ada. Jadi dari 2015 sampai 2022 itu saya memang sendiri single fighter. Luar biasa dengan ribuan pasien yang datang setiap harinya, ratusan seperti itu ya dok ya. Exactly. Dan juga saya juga melihat ruangan dokter ini cukup luas sekali dok. Tidak hanya ada satu ruangan, tapi ada beberapa ruangan yang memang nyaman sekali. Saya juga sampai sempat mengira itu kayaknya hotel bukan klinik kecantikan gitu ya dok ya. Tapi dokter bisa mengemasnya dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik, dengan sangat unik dan juga berbeda dengan yang lain. Apakah pada saat dokter mengemas tempat itu menjadi sebuah keunikan di Eropa, apa itu terinspirasi pada saat dokter ke Eropa? Paris, yes. Oke ya. Di sana langsung di situ terbesit oleh dokter, kayaknya saya harus mengemas klinik saya untuk menjadi di Eropa seperti itu, tapi tidak terlepas dari kenyamanan seperti di rumah sendiri, seperti itu ya dok ya. Dok, harapannya dok ke depannya untuk para pemirsa di rumah, untuk semuanya terkait dengan kesehatan kulit agar tidak termakan dengan iklan-iklan yang memang beredar di media sosial. Untuk jangan takut datang ke klinik kecantikan dan juga berkonsultasi ke dokter. Harapan saya kepada masyarakat Indonesia, sekarang era digital sudah sangat luas. Kalian harus cukup smart untuk melihat kandungan dari apa yang kalian pakai. Entah itu yang kalian konsumsi ataupun yang kalian oleskan. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu efek samping, manfaatnya apa. Kemudian bagaimana pada saat ketidakcocokan itu tidak ada istilah detoksifikasi. Saat terjadi efek samping, langsung hentikan dan istirahatkan kulit kalian. Kemudian jaga kesehatan tubuh dan kulit kalian dengan tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi dan mempunyai antioksidan yang sangat kuat. Dan jangan lupa juga untuk olahraga yang teratur, seperti itu. Oke dok, jadi untuk mendapatkan kulit sehat itu bukan hanya dilihat dari segi pola hidup sehat yang baik seperti itu ya dok ya. Jangan begadang, terus juga makan makanan juga harus dijaga seperti itu ya. Dan satu hal, berpikir positif. Berpikir positif karena itu akan mempengaruhi pikiran hormon, itu datangnya dari pikiran. Seperti itu. Iya kan dok ya. Dan itu juga harapan dari dokter sendiri, jangan takut untuk datang ke klinik kecantikan, jangan pernah takut untuk berkonsultasi dengan dokter. Jangan termakan dengan krim abal-abal ataupun krim yang beredar di media sosial. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung di Bincang Spesial. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Bahkan juga Luxury Booster ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran dan juga informasi bagi pemirsa di rumah yang ingin memiliki kulit yang sangat glowing, kulit yang sangat sehat dengan waktu yang mungkin cepat, seperti tanpa ada efek samping, tanpa ada keluhan apapun, seperti itu bisa langsung menggunakan Luxury Booster yang ada di Widya Estetik di Banjarmasin seperti itu. Terima kasih banyak pemirsa, Anda telah bersama kami. Saya Fesi Rahmadi, sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.